Alam semesta adalah guru. Sebuah cerita hikmah dari seorang sufi bernama Hasan. Hasan tidak diketahui lebih jelas siapa beliau yang dimaksud. Tetapi semoga cerita ini bisa memberikan kita pemahaman untuk lebih memahami dan bertafakur akan lingkungan dan alam kita. Tatkala seorang guru sufi besar bernama Hasan ini mendekati akhir masa hidupnya, seseorang bertanya kepadanya, "Hasan, siapakah gurumu?" Beliau menjawab, "Aku memiliki ribuan guru. Menyebut nama mereka satu persatu akan memakan waktu berbulan-bulan, bertahun-tahun, dan sudah tidak ada lagi waktu untuk menjelaskannya. Tetapi ada 3 orang guru yang akan aku ceritakan kepadamu. Pertama adalah seorang pencuri. Suatu saat aku tersesat di gurun pasir, dan ketika aku tiba di suatu desa, karena larut malam maka semua tempat telah tutup. Tetapi akhirnya aku menemukan seorang pemuda yang sedang melubangi dinding pada sebuah rumah. Aku bertanya kepadanya, di mana aku bisa menginap, dan dia berkata, adalah sulit untuk mencarinya pada larut malam seperti ini. Tetapi engkau bisa menginap bersamaku jika engkau bisa menginap bersama seorang pencuri." Sungguh menakjubkan pemuda ini. Aku menetap bersamanya selama 1 bulan, dan setiap malam ia akan berkata kepadaku, "Sekarang aku akan pergi bekerja. Engkau beristirahatlah dan berdoa." Dan ketika dia telah kembali, aku bertanya, "Apakah engkau mendapatkan sesuatu?" Dia menjawab, "Tidak malam ini. Tetapi besok aku akan mencobanya kembali jika Tuhan berkehendak." Dia tidak pernah patah semangat. Dia selalu bahagia. Ketika aku berkelawat atau mengasingkan diri selama bertahun-tahun, dan di akhir waktu tidak terjadi apapun, begitu banyak masa di mana aku begitu putus asa, begitu patah semangat, hingga akhirnya aku berniat untuk menghentikan semua omong kosong ini. Dan tiba-tiba aku teringat akan si pencuri yang selalu berkata, pada malam hari, jika Tuhan berkehendak besok akan terjadi. Guruku yang kedua adalah seekor anjing. Tatkala aku pergi ke sungai karena haus, seekor anjing mendekatiku dan ia juga kehausan. Pada saat ia melihat ke airnya dan ia melihat ada anjing lainnya di sana, bayangannya sendiri, dan ia pun ketakutan. Anjing itu kemudian menggonggong dan berlari menjauh. Tetapi karena begitu haus, ia kembali lagi. Akhirnya terlepas dari rasa takutnya, ia langsung melompat ke airnya dan hilangkan bayangannya. Dan pada saat itulah aku menyadari sebuah pesan datang dari Tuhan. Ketakutanmu hanyalah bayangan. Ceburkan dirimu ke dalam bayangannya, rasa takutmu akan hilang. Guruku yang ketiga adalah seorang anak kecil. Tatkala aku memasuki sebuah kota dan aku melihat seorang anak kecil membawa sebatang lilin yang menyala, dia senang menuju masjid untuk meletakkan lilinnya. Sekedar bercanda, kataku kepadanya,
apakah engkau sendiri yang menyalakan lilinnya? Dia menjawab, iya. Kemudian aku bertanya kembali, ada suatu waktu di mana lilinnya belum menyala. Lalu ada suatu waktu di mana lilinnya menyala. Bisakah engkau tunjukkan kepadaku dari mana datangnya sumber cahaya pada lilinnya? Anak kecil itu tertawa lalu menghembuskan lilinnya dan berkata, sekarang Tuhan telah melihat cahayanya pergi. Kemana ia perginya? Jelaskan kepadaku. Egoku remuk, seluruh pengetahuanku remuk. Pada saat itulah aku menyadari kebodohanku sendiri. Sejak saat itu aku letakkan seluruh ilmu pengetahuanku. Adalah benar bahwa aku tidak memiliki guru. Tetapi bukan berarti bahwa aku bukanlah seorang murid. Aku menerima semua kehidupan sebagai guruku. Pembelajaranku sebagai seorang murid jauh lebih besar dibandingkan dengan dirimu. Aku percaya awan-awan, pohon-pohon, seperti itulah aku belajar dari kehidupan. Aku tidak memiliki seorang guru karena aku memiliki jutaan guru yang aku pelajari dari berbagai sumber. Menjadi seorang murid adalah sebuah keharusan di jalan sufi. Apa maksud dari menjadi seorang murid? Maksud dari menjadi seorang murid adalah untuk belajar, bersedia belajar atas apa yang diajarkan oleh kehidupan. Melalui seorang guru, engkau akan memulai pembelajaranmu. Sang guru adalah sebuah kolam di mana engkau bisa belajar bagaimana untuk berenang. Dan tatkala engkau telah mahir berenang, seluruh samudera adalah milikmu.